Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Afira dengan NIM 182060001, mahasiswa dari Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri IAIN Palu, jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Nah, di sini saya akan membahas tentang BMC atau Bisnis Model Canvas yang telah saya buat. Tapi terlebih dahulu, marilah kita ketahui apa sih bisnis model canvas itu. Nah, bisnis model canvas adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis. BMC disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis, sehingga kinerja yang dilakukan oleh pembisnis lebih maksimal. Nah, di sini saya mengambil contoh bisnis model canvas dalam bidang kuliner, yaitu minuman kopi susu. Dan berikut adalah gambaran contoh dari produk BMC yang saya buat, yaitu kopi susu. Kopi susu adalah campuran minuman yang terbuat dari kopi dan susu. Kopi susu dapat disajikan dengan es maupun hangat. Kopi susu ini cocok dinikmati untuk berbagai kesempatan seperti nongkrong bersama teman, menemani kerja, ataupun menemani saat belajar. Lalu apa saja ke-9 elemen BMC? Nah, yang pertama itu adalah customer segment. Yang kedua, value proposition. Yang ketiga, channels. Yang keempat, customer relationship. Yang kelima, revenue streams. Yang keenam, key research. Yang ketujuh, key activities. Yang kedelapan, key partner. Dan yang kesembilan adalah cost structure. Nah, untuk lebih jelasnya lagi akan saya jelaskan satu persatu dengan contoh BMC yang telah saya buat. Pertama, ada customer segment atau segmentasi konsumen. Elemen pertama yang harus dimiliki oleh bisnis canvas ini adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Pelanggan yang menjadi target dalam bisnis ini adalah remaja, mahasiswa, pecinta kopi, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya yang kedua ada value proposition atau proposisis nilai konsumen. Hal ini berupa kesempatan untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis ini dengan yang lainnya. Di sini bisnis ini menawarkan produk minuman kopi susu yang menyegarkan dan penyajian yang hangat maupun yang dingin dengan harga yang terjangkau. Lalu yang ketiga itu ada channels. Nah, channels ini merupakan bagaimana cara mempasarkan produk ini kepada konsumen. Nah, bisnis ini melakukan cara penjualan offline kepada pelanggan yang dilakukan di lokasi tempat produksi. Dan cara kedua yaitu penjualan online yang dilakukan dengan cara mempromosikan lewat media sosial seperti Twitter, WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Keempat adalah revenue stream atau sumber pendapatan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku produksi atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya yang kelima adalah key research atau sumber daya. Sumber daya ini merupakan sekat dalam bisnis model canvas yang berisikan 4 unsur, yaitu ada visi berupa tempat produksi, perlengkapan produksi seperti mesin kopi dan lain-lain. Lalu yang kedua ada sumber daya manusia, yaitu berupa beberapa pekerja barista. Yang ketiga itu ada intelektual, yaitu berupa ide bisnis, brand, dan kerjasama dengan GrabFood dan lain-lain. Dan yang terakhir ada finansial. Finansial ini berupa modal yang digunakan untuk menjalankan bisnis kopi susu ini. Kemudian yang keenam itu ada customer relationship atau hubungan konsumen. Ini merupakan elemen di mana kita menjalin ikatan dengan pelanggan dengan cara mempertahankan kualitas rasa dan kemasan agar tidak mengecewakan pelanggan, lalu melakukan promo dan diskon-diskon. Selanjutnya yang ketujuh itu ada key activities atau aktivitas yang dijalankan. Kegiatan utama yang dilakukan adalah membeli bahan baku kopi susu, aktivitas produksi, aktivitas pemasaran promosi, dan terakhir adalah aktivitas penjualan apa pada konsumen. Nah, yang kedelapan adalah key partnership atau kerjasama. Dalam hal ini, partnership kopi susu adalah pemasok bahan baku seperti pemasok biji kopi,
pemasok susu, pemasok gula aren, dan pemasok kemasan botol. Nah, yang terakhir adalah cost structure atau struktur biaya. Elemen terakhir yang tak kalah penting dari kedelapan elemen tersebut adalah struktur pembiayaan bisnis. Dalam menjalankan bisnis kopi susu ini, saya membutuhkan biaya seperti biaya produksi, biaya operasional, biaya pemasaran, dan biaya tetap. Nah, sekian pemaparan dari bisnis BMC yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.